itu seharusnya dapat menghibur orang. Sebuah film itu seharusnya dapat menciptakan suasana menyenangkan bagi para penontonnya. Tapi apa jadinya kalau film yang bagian rekomedi malah di gatekeeping sama orang-orang yang merasa membela keadilan sosial? Udah Kara, selamat datang di Demi Podcast Indonesia. Demi Podcast edisi ke-233. Sudah ada Aquam di sini. Halo semuanya, assalamualaikum Irion, assalamualaikum Yudi, dan tidak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, lu agak geser ke kiri dikit ya, Bang? Agak geser ke dikit. Nah, sini. Ya, dah. Siap. Oke. Mantap. Nah, jadi Aquam ini adalah pegawai Kan interview. belum. Baju putih, celana hitam. Ya. Iya. Gua udah siap nih ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu. Nggak itu dong. Enggak ya. Saya pingin tahu kamu 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa menurut pandangan kamu. Oke, saya 5 tahun ke depan saya akan mencoba untuk bisa menguasai 5 elemen ya. Air, api, tanah, dan juga satu pengendalian khusus yaitu pengendalian emosi jiwa. Oh. Komedi gini aja kadang-kadang bisa dipelintir loh. Emang kamu lagi sakit mental kan? Tidak merepresentasikan orang yang sakit mental. Dibikin cuplikan kayak gitu. Tapi kita butuh kayak gitu sih, Man, biar naik. Iya, betul. Betul sih. Kita tuh butuh sesuatu yang bombastis gitu loh. Terus di zoom-nya ke muka Aquam. Ya. Ditaruhnya nggak di TikTok, di Twitter. Ya. Wah. Terus yang di-mention ini lagi, yang inisialnya kucing womanizer. Wow. Iya kan. Saya sudah berani menyenggol-nyenggol. Jangan dong. Nanti kalau lagi mens lu diajak ngewe. Jangan. Waduh. Jangan. Udah ya, ini episode 233 ya, dan kita berempat berkacamata, jangan di-cancel ya. Kadang-kadang pria berkacamata suka di-cancel kan? Betul. Biasanya red flag. Kalau nggak pelaku kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual sesama jenis. Siapa sih yang terakhir tuh? Yang di London tuh. Oh iya itu. Oh, ini Frank Lampard. Gila, gacor banget tuh gua lihat-lihat. Sama yang kayak gini, sorry aku mabuk gitu. Oh iya itu juga berkacamata tuh. Iya lagi. Favoritnya Norman tuh. Siapa? Si Satria FU. Yo, iya. Sorry aku mabuk. Ya itu. Nah, tapi kali ini kita berempat tidak punya rencana di-cancel dan tidak mau di-cancel. Waduh, sama kayak laku umum, karena kalau ini audio sih nggak masalah, ini udah ada video, ini masalahnya. Betul. Tapi ya memang gitu, Man. Maksud gue kan yang kita ditakutin itu adalah di cancel kenapa jokesnya. Karena kan semua jokes itu nggak bisa semua orang bisa terima gitu kan. Betul. Jokesnya karyawan swasta kayak kita bertiga nggak masuk nih sama jokesnya PNS di sini nih. Iya betul. PNS nggak masuk. Nggak masuk jokesnya. Udah Mas seragam coklat sendiri. Yang lain pada putih hitam. Tapi ya ngomong Man, semuanya ngomong-ngomong soal PNS itu sebetulnya fansnya Ronaldo tau. Kok bisa? Apa itu? Karena PNS pengen ngomong shoo. Gue suka jokes kayak gini. Gue benci banget tuh jokes begini. Gue benci banget nih gue. Frekuensi sama gue anjir. Benci nih. Saking bencinya tuh, lihat tuh. Teng tuh. Pengen ngomong siu, ngomong siu. Sakit perut gue ya ampun. Pengen ngomong siu. Tapi faktanya itu sih, maksudnya rada serem juga ya. Maksudnya dulu Warkop kan sekitar 20-an tahun yang lalu bikin jargon ketawa itu dilarang kan. Ya.
sekarang sepertinya mulai itu ya, mulai terjadi gitu, ya kan? Kadang-kadang Emang hal udah yang kita ketawain tuh dibikin jadi masalah gitu. ya betul. Betul. Emang juga gue ngelihat ini sih kalau makin sini kan tepuk Makin ke tangannya bukan sono. tepuk tangan Hmm. bukan dong. Tepuk tangannya bukan tepuk tangan yang apa namanya yang benar-benar ketawa, tepuk tangan yang emang, wih komedinya cerdas kayak gitu-gitu. Jarang yang benar-benar nikmatin jokes. Dah, ngomong-ngomong Ya, komedi bahkan, cerdas, Aquam tuh nah, suka keluarin komedi-komedi cerdas, kita di PNS kan. iya Hmm. betul Iya. betul betul. Terus ada apa lagi, Wan? Ada nih. Ada nih Karena julukannya Aquam tuh dewa komedi. Waduh. Enggak. Tapi ada komedi cerdas. Komedi cerdas itu kan yang namanya cerdas itu timbul adalah pertamanya itu karena ada suatu pertanyaan yang Betul. kemudian Betul. Betul. reaksi nih. Betul. Reaksi dari pertanyaan itu kan jawaban. Nah, makanya komedi cerdas yang ingin saya keluarkan adalah saya punya tebak-tebakan nih. Ya, apa tuh? Jalan. Apa Jelek tuh? banget lagi. Jelek banget lagi. Itu cerdas, cerdas Ini banget sih. cerdas. Tungguin Cerdas dulu, banget. cerdas. Cerdas nih. Tebak-tebakan itu cerdas tuh. Komedi cerdas tuh. Kan konteksnya gini ya. Tadi sebelum kita rekaman nih, Rion sama Yudi kan lagi pada makan ya. Ya Nah, betul. Nah, tebak-tebakannya berhubungan dengan makanan. Makanan apa yang disukai anak kecil? Yupi. Salah. Benar tapi kurang Ciki tepat. sih. Sun. Cilok. Ciki. Salah. Ayo kita Salah. terus jawabin biar dia bingung. Kita asumsikan kalian semua menyerah ya. Ya, oke. Ya, boleh. Ya, oke. Apa jawabannya? Aduh. Oke, Nih. nggak tahu apa tuh. Nah, Betul. makanan yang disukai anak kecil adalah cilok. Kok bisa? Kok cilok Bang Akwam? Karena cilok. Bah. Ya. Wih, gila itu cerdas banget sih. Cerdas. Gila, itu cerdas, jokes coy. yang sangat baru gitu kan. Gak pernah tuh Iya. keluar dari mulut orang lain tuh gak pernah tuh. Gak pernah. Anjir gue gak bisa ketawa kenceng lagi jalan. Gue nggak nyadar. Bagus. Bangke, Mantap. Aduh, tapi komedi-komedi gini tetap bisa menyinggung sih. Iya kan? Bisa. Waduh. Kan tadi Iya, kan bisa. Aquam kan tuh gerakannya cilok, bah gitu. Bagaimana mereka tidak punya telapak tangan? Nah, Wah. aduh. Ya, balik lagi ya. Aduh, nih ngomongin soal komedi dan ketersinggungan, gue gimana ya ngomong ini, karena itu tadi ada dibilang di awal ada komedi yang bikin orang tersinggung. Tapi gini, ini sih yang jadi pertanyaan gue ke kalian. Bukan apakah? Maksudnya bukan ketersinggungan itu diambil oleh orang tersebut ya. Maksud gue gini, contoh. Gue ada Ion sama Aquam ngomongin gue. Akan make sense kalau gue yang marah. Tapi kan kalau Yudi yang marah tidak make sense. Ya betul. Itu sama halnya kayak orang update status tapi dia merasa tersindir sendiri ya. Nah tapi kadang sekarang begitu kayak kasus kemarin. Nah, jadi ada sebuah film komedi kan. Terus Iya. katakanlah si orang ini tuh tiba-tiba tersinggung karena mereka bilang film ini tuh tidak mempresentasikan sesuatu di film itu dengan baik gitu. Ya. Itu padahal untuk orang-orang yang menjadi objek katakanlah objek lah ya. Yang jadi objek filmnya itu merasa fan-fan aja gitu. Nah, ya itu ketersinggungan tuh kadang bukan punya lu tuh. Ya. Iya itu makanya kadang-kadang bingung loh, dan kadang-kadang apalagi kalau di film-film tuh biasanya komedinya itu karena ada isu yang mau diangkat. Ya memang kita akui tidak semua komedian itu cerdas, tidak semua
komika itu cerdas, tidak semua film yang berkomedi itu cerdas. Contoh film yang komedi yang nggak cerdas adalah Dumb and Dumber. Itu komedinya itu literally orang nggak waras doang, udah si Jim Carrey kan yang main tuh. Iya. Literally orang yang Tapi nggak waras doang. sorry gua potong ya, Man. Hmm. Kayaknya ya kalau Jim Carrey hidup di dunia yang sekarang, maksudnya di zaman ini ya, dia baru muncul kayaknya nggak akan seterkenal itu sih. Pasti di cancel. Udah kena cancel duluan gitu. Pasti di cancel. Bahkan Bisa jadi. di seri Tokusatsu, di seri Ultraman juga kan sempat ya. Yang Ultraman siapa tuh yang baru, yang komedinya nggak jelas, nggak asik, sampai di cancel orang, bukan di cancel sih, maksudnya sampai orang kayak apa sih, cringe banget nih komedinya. Ultraman Aduh, gue lupa. Mas Pion. Bukan Mas. Itu Soalnya ada Ultraman Cosmos. Ada Cosmos kan. Indonesia. Ada Cosmos, siapa tahu ada Mas Pion. Bukan itu. Ya lu pikir Ultraman 3 ada Ultraman 2 sama Ultraman 1. itu Ultraman Cosmos bisa nempel di dinding. Itu Wadesta. Wadesta itu mah. Ultraman Cosmos itu kenceng, spinnernya kenceng. Ada tuh yang baru-baru ini loh, Ultraman yang untuk generasi sekarang tuh. Itu kan cringe ya. Terus kita yang orang dewasa yang nonton kayak apa sih, nggak jelas nih komedinya nih. Balik lagi memang sebenarnya, dan akhirnya sempat ditarik kesimpulan bahwa komedi itu tidak untuk semua orang kan gitu. Contoh kayak lu nonton, gue suka nonton apa ya? Gue suka nonton Power Ranger lah. Komedi di Power Ranger dengan komedi di Super Sentai kan beda ya. Iya. Kan jelas beda kan. Ya memang tidak untuk semua orang. Kadang-kadang yang di Power Rangers bisa sangat komedinya bagi orang mereka tuh lucu banget, tapi buat orang Jepang kayak apa sih ini komedinya aneh banget gitu. Dan akan selalu ada orang-orang yang merasa bahwa nggak boleh gini, seharusnya tuh begini gitu. Nggak boleh gitu, seharusnya begini. Berarti ini dong, komedi itu punya ini apa? Standarisasinya sendiri. Nah, itu bahwa biar bisa masuk semua orang gitu. Soalnya kan susah juga kan kalau kita berkomedi aja juga nggak bisa bebas gitu loh. Nah, ini pertanyaannya ini itu jadi menurut lu gimana nih, Bang? Kan lu sebagai pengamat film ya kan? Lu sempat jadi sinetron. Gila, umpan gue udah kayak Ozil belum nih? Parah cuy. Bima Sakti ini mah. Kira Firman Utina. Waduh. Ya, jadi begini ya. Kalau dari apa yang diperbincangkan, gue ini merujuk kepada apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith ya. Ya. Beliau pernah mengatakan dalam bukunya adalah teori marketing untuk orang sukses. Ya, terus? Bahwasanya segala sesuatu itu memiliki pasarnya masing-masing. Bagus. Iya. Oh iya, betul. Betul. Jadi ternyata nyambung ya. Bagus. Ini baru nih komedi cerdas, bro. Ini bro. Komedinya didasari dengan dasar ilmu yang benar. Ya, betul. Ada setup-nya, ada punchline-nya itu. Itu loh. Berarti kalau kita nyambung kan tadi Adam Smith nih. Terus kalau kita ngomongin ke kelas, berarti ada kelas komedi atas, menengah, sama yang paling bawah nih. Nah, itu kalau itu kan menurut Adam Smith, tapi kalau misalkan kita dijabarin lagi ya, ini menurut Will Smith ya. Gini dong. Gila. Itu udah mulai mas mikir tuh. Begitu tuh. Dia riset loh. Kadang-kadang tuh kita ngomongnya ngetik itu tuh searching di Google itu dia. Apa ya? Kalau misalkan menurut Will Smith dalam bukunya yaitu mengupas teori Big Bang. Bahwasanya dia mengatakan apa tuh namanya, komedi itu sebetulnya selera, dan selera itu tidak bisa dinilai dengan angka.
Jadi Nah, jadi tidak ada tuh misalkan selera orang menengah ke atas, menengah ke bawah, dan menengah atas SMA. Wah, malas mikir tuh. Iya. Betul. Gitu. Betul. Nah, aduh. yang menjadi kunci daripada pembagian market ini menurut Van Bronckhorst. Kenapa tiba-tiba Bronckhorst? Gila. Ya, namanya juga komedi. Ya kan, dari teori marketing, Big Bang ke total football anjir. Ya, jadi masalah apa ya, suatu komedi bisa diterima atau tidak itu lebih kepada istilahnya yang sedang ngetren dewasa ini adalah relate gitu. Kedekatan gitu, kedekatan. Dan kalau misalkan gue ngeliat obrolan kita nih tadi, ada beberapa misalkan mengatakan bahwasanya wah, ini sebuah jokes ini tidak lucu, justru cenderung menyinggung. Kalau gue punya sebuah hipotesis ya yang berdasarkan Bisa salah anjir. Bisa salah. Ini gue punya sebuah apa tuh, Wam? Keluarin, Wam. Apa, Wam? Apa hipotesisnya, Wam? sebuah hipotesis ya, yang mana penelitian ini udah gue lakukan dari periode 2019 hingga 2023 ya. Yang gue ngambil sampelnya itu dari 100 orang ya. Jadi 100 orang bersama Sony Tulung. Survei membuktikan anjir. Bisa membuktikan ya kan. Itu maksudnya ya. Itu punchline ya. Karena survei membuktikan itu, dia tuh mau bilang itu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kenapa ada orang tersinggung dengan suatu joke dan mengatakan jokes itu tidak lucu? Menurut gua adalah standar jokes dia, standar kelucuannya itu berbeda dengan orang lain. Atau mungkin dia tidak ingin terlihat lebih lucu daripada orang lain. Nah, Bapak, mohon maaf. Wah, itu Boleh bisa lihat ke juga. kamera, Bapak? Iya, terima kasih. Gimana? Iya, tadi Bapak ngawang ke atas. Tadi Bapak ngawang ke atas. Ini berdasarkan sebuah pengalaman yang pernah saya experience-nya rasakan. Iya. Gitu. Saya pernah berada di suatu tongkrongan yang mana memang kalau saya perhatikan bahwasanya di tongkrongan itu semuanya alpha male ya. Iya, semua tongkrongan itu alpha male, di sebelahnya alpha midi ya. Tipis-tipis boleh dong, tipis-tipis boleh. Boleh. Tipis-tipis boleh. Untuk tadi nggak gua gila saking chemistry-nya nih, udah chemistry-nya tadi gua mau nanya. Alpha male tuh apanya alpha midi? Gua nggak jadi nanya. Saking chemistry-nya, ini pasti bakal jadi gong nih. Gitu. Gua ngerti komedi kan. Lanjut, Wam. Gitu. Tadi juga sempat disinggung kan kalau misalkan sebetulnya jokes itu kebanyakan yang tersinggung adalah bukan si objeknya gitu kan, tapi orang lain. Iya betul. Nah, ini yang gue alami adalah begitu. Gue dalam suatu tongkrongan, kita lagi ya kayak gini lah, ya semacam berpodcast gitu kan. Terus kita sedang membahas kemiskinan masing-masing pribadi, ya kan? Dimana wah semuanya lucu nih, mencoba untuk memberikan pengalaman mereka ketika miskin. Wah, gue juga dong sebagai individu yang terlibat dalam itu, gue harus menunjukkan kinerja gue. Terus gue bilang, gue cerita gini. Gimana aja? Lu semua mah masih belum seberapa miskin. Gue pernah nih saking miskinnya, gue makan nasi sama mentega doang. Terus dijawab apa sama ada orang, lu nggak boleh gitu, lu harusnya bersyukur udah bisa makan nasi sama mentega. Hei, kan jadi tidak lucu dong. Itu kan objeknya saya, kenapa Anda yang tersinggung? Loh, begitu. Itu dari situ saya berhipotesis mungkin ada orang yang tersinggung dengan jokes karena memang jokesnya tidak lebih lucu daripada jokes itu. Aduh. Gitu. Kemungkinannya ada. Tapi memang tidak. Tapi ya itu sih, baik lagi pertanyaannya. Ya berarti standar komedinya dia tuh
atau standar komedinya orang ini. Berbeda. Karena dengan jokes seperti itu sangat sangat mungkin muncul ketersinggungan gitu. Itu kayak gimana? Kan kita nggak tahu kan gitu. Iya. Batas komedi yang menurut dia lucu kayak gimana. Tapi yang masalahnya mungkin karena ini era sosial media, dia mengajak untuk tidak menyukai komedi tersebut gitu loh. Itu yang sebenarnya menjadi masalah. Menurut gua itu menjadi masalah ya. Tuh. Iya, ngerti. Jadi gimana menurut kalian tuh? Ngerti. Karena gini, kalau dan ini sih sebenarnya gua ngerti untuk di beberapa posisi memang kalau misalnya kayak tadi kan gua merasa gua nggak suka gitu. Ya seharusnya ya lu simpen untuk diri lu sendiri aja gitu. Lu nggak suka genre komedi, ya udah simpen aja gitu. Kan cuman ada orang-orang rese yang pengen oke lah kalau tujuannya hanya sekedar bercerita di internet, bercerita di X atau waktu di IG. Kan lu tau sendiri netizen itu reaksinya nggak bisa lu kontrol. Kenapa lu melontarkan sesuatu hal yang lu tahu nggak bisa lu kontrol, terus lu lepas jadi bola liar? Kan orang jadi salah tangkap. Gitu. Wam, coba cari lucunya, Wam. Gue dari tadi nyari lucunya nih, Wam. Jadi gini ya sebetulnya pada intinya ya sosial media itu kan semua orang bisa melihat, siapapun bisa melihat. Dan proses censorship yang paling terdekat itu kan ada pada diri kita sendiri. Betul. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita ingin ngejokes, nah jadi kan standar orang ini kan beda-beda ya. Iya. Iya, jadi kita tuh harus tahu dan harus mengerti di mana batasan-batasan yang tidak boleh kita larang. Dan kita juga orang lain pun jangan semena-mena misalkan menurut kita nih, wah ini jokesnya udah kelewatan. Terus kita semena-mena waka Itu kalau ada apa? Itu kalau berarti ada batasannya, ngelewatin batas itu apa gimana itu? Wah, ngelewatin batasan itu, ini kan ada batasan nih, ini ada batasan. Kita lewatinnya begini nih. Nah gitu tuh, lewatin batasan itu. Gila. Gitu aja lewatinnya. Ternyata Akun tuh bukan hanya komedi cerdas ya kan, bukan hanya komedi yang cerdas, setupnya rapi, tapi act out juga bro. Tapi ya menurut sama aku itu benar-benar yang maksudku gini, ada orang yang ya seharusnya lo tahu bahwa seharusnya lo simpan sendiri, tapi karena mungkin lo gatel lo taruh di Twitter. Oke lah kalau tujuannya lo tidak untuk menyinggung orang lain, tapi kan di Twitter, di X, di Instagram itu kan bola panas ya yang nggak bisa lo padamkan hanya dengan damkar, dengan apa-apa gitu loh ya. Jadi harus harus mengerti bahwa pasti akan ada orang yang nyamber dan membawa aura pertengkaran, aura permusuhan. Contoh nih, gua nggak suka nih sama filmnya sama jokesnya Aquam, Ion sama Yudi. Aquam lah, gua nggak suka sama jokesnya Aquam. Iya, gua juga sebenarnya nggak suka sama jokes lu sih. Iya, gua juga nggak suka sebetulnya. Contoh. Ini karena dipaksa keadaan aja nih. Wah. Gila. Ada kejujuran tuh di situ tuh. Cok. Lanjut ya. Gua nggak suka sama jokesnya Aquam. Gua ungkapin lah di Twitter. Jokesnya Aquam nih terlalu near empati gitu kan. Nah maksudnya kan emang niatnya gue adalah menyampaikan bahwa ya gue nggak suka aja jokesnya karena jokesnya near empati. Nah si Ion bangset masuk nih tiba-tiba. Iya toh memang nih Aquam tuh ini kalau sebagai komedian tuh gak cerdas, dia hanya penebang tenar. Datang lagi Yudi. Iya memang gue liat show-nya berapa kali memang dia tidak pernah memperhatikan. Seharusnya dia bisa dong memperhatikan bahwa ada orang yang bisa tersakiti ya di bola liar gitu loh. Masa bisa lu simpan sendiri gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu, nah saya tinggal begini. Iya. Klarifikasi. Enggak jadi yang di HiQ. Aduh. Gila. Harus tetap dicari lucunya gitu ya. Tapi ya masih penting lah bola liar. Daripada bola api loh. Wah.
Wah, bola api. Tapi kalau misal ada bola liar, biasanya yang kasihan Onana sih. Kasihan tuh Onana tuh. Pasti bingung tuh dia mau ngapain tuh. Pelangap-pelongo doang anjir. Iya tuh. Aduh. Aduh, tapi lanjut ya. Lanjut ya. Ya, maksudnya itu. Tapi ada orang yang Iya, iya, nge-tweet iya, iya. juga bilang, gua gak suka jokesnya Aquam, terlalu nirempati. Emang tujuannya hanya untuk ngejelek-jelekin aja. Bedakan sama orang yang pure mau mengkritik. Contoh, saya untuk beberapa hal tidak setuju dengan jokesnya Aquam. Dan dikarenakan jokes yang ini seharusnya bisa lebih baik dengan tidak menyinggung dengan tidak menyinggung perasaan ABCDEF, kecuali kalau memang Aquam sudah riset. Nah itu kan bahasanya lebih enak didengar. Walaupun tetap direct, tapi kita ngerti bahwa ini orang sedang mengkritik. Memang di Indonesia tidak siap dengan kritikan, ya kan? Indonesia tuh Tapi- kata-kata tidak siap dengan kritikan. Iya. Tapi gue jadi mikir ya, tadi orang-orang yang ngejokes sinetron segala macam, udahannya pasti dia overthinking nggak sih? Kayak ini masuk nggak sih jokes gue sama mereka tuh gitu. Iya sih. Tapi ya mungkin seperti itu ya. Kayak misal kita ngejokes, jangan jauh-jauh lah ke komika gitu. Misal gua ngejokes terus ngelempar ke kalian aja, kadang gua masih anjir nggak lucu lagi kayak gitu. Kalau itu emang dasarnya untuk melucu ya. Beda sama Aquam kan. Aquam apapun dilempar lucu. Iya. Dewa Coba, Wam, komedi bro. lempar Wam sesuatu Wam. Lempar apa ya? Masa lempar tanggung jawab? Wah. Kayak koruptor nih. dong. Wah, Mumpung gue pakai baju ini, gue lempar ya tanggung jawab moral. Waduh. Jangan dong. Tapi ada sesuatu yang pengen gua bahas itu sih. Apa tuh? Apa itu? Rada serius ya. Asik, rada serius nggak? Hmm. Ini opini gua aja. Maksudnya beberapa orang itu membuat statement, katakanlah itu statement ya. Misal gua nggak suka sama film A atau komedi A kayak yang kemarin kita lihat gitu. Ya. Tapi kadang dia tuh cuma katakanlah mengaminkan, mengaminkan. Cuma 25% nanti dong kalau Maksudnya mengaminkan. lu tidak terima Anies dan Caimin tidak lolos. Enggak, kan gue kemarin all in 01. Lu mau pergi dari tengah-tengah ini, dari tengah-tengah deklarasi, dari tengah-tengah klarifikasi. Iya, jadi sebenarnya itu begini. Enggak, jadi maksud gue dia tuh cuma mengiyakan dan maksudnya gimana ya? Dia ya gitulah mengiyakan kalau oh ya misal ada yang A dukung lu, dia bakal ngebales bla 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 bla. Tapi ketika banyak yang kontra sama pendapatnya dia atau yang let's say fuck, jaksel banget gua bro. Nah, memang udah kan. Ya betul. Ya maksudnya let's say ada orang yang kontradiktif lah sama dia gitu pendapatnya, terus dia bikin statement lagi dan bilang kalau kok gini banget ya, padahal ini gue cuma ngeritik, tapi kenapa kalian itu ya emang kalian tuh dasarnya tidak open minded dan tidak cerdas aja, makanya nggak bisa nerima kritikan gue. Itu kan open minded tadi. Ya tapi itu terjadi gitu. Itu yang kemarin gue lihat gitu, pembelaan dia. Kenapa kalian tuh itu maksudnya tidak secerdas itulah, intinya kan begitu gitu. Iya. Kenapa nggak bisa nerima kritik gitu? Dia pada ujungnya dia berlindung di balik bahwa kalian semua tuh sebenarnya tidak cerdas. Wah. Kenapa tidak bisa menangkap jokes saya? Ya balik lagi gitu loh. Tidak ya, maksud gue gini, apa sih yang lu harapkan dari media sosial, dari feedback media sosial gitu loh. Kecuali kalau lu ngobrol di circle lu itu ya oke lah gitu. Tapi kalau lu lempar di medsos, apa yang lu harapkan? Jadi kalau lu ngelempar sesuatu dan itu jadi bola liar, ya udah menurut gue sih ya udah let it go lah gitu, biarkan orang menilai gitu.
paling Tapi gini masalahnya ya itu tadi, maksudnya dia ngelempar bola liar gitu. Tapi masalahnya ketika bola liar itu jadi serangan balik ke lawan gitu kan, kiper lu Onana gitu. Dia tuh nggak siap, dia tuh nggak siap kejebolan gitu loh. iya lagi benar juga, Cuk. Nah, Ya, iya. gini ya. Ah. Kalau gue ingin berpendapat ya, Ya, boleh, gue boleh. sih berdasarkan teori yang pernah dibicarakan oleh seorang Agus Comte ya, bapak sosiologi dunia ya. Waduh. Anjir, Ini siapa tuh lagi gitu. sebetulnya permasalahannya apa? Ya, nggak apa-apa. Ini mas gue juga sosiologi nih. Ayo. Iya, terus. Mampus lu. Ketemu lawan sepadan kan lu sekarang lu. Ya udah. Nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Takut Tiba-tiba masuk ke jurang gitu kan. Mampus lu. takut nggak valid. Nggak jadi. Saya ralat ya. Ini Iya, aja iya. menurut Satrio Herlambang ya, Berubah lagi. yang mana merupakan caleg DPRD Jaksel dari PDIP nomor urut 5. Buset. Konkret sekali ya. Komplit. Enggak sih, ini menurut saya ini permasalahannya adalah bagaimana kita menjustifikasi sesuatu itu semena-mena dan sesuai dengan keinginan kita tanpa memperlihatkan bagaimana pendapat orang lain, gitu kan? Ya kan? Kalau misalkan kita melihat ini jokesnya tidak lucu, menyinggung, ya sesungguhnya itu tidak apa-apa. Hanya saja bagaimana cara menyampaikannya kepada orang lain yang kemudian harus menggunakan dengan cara yang baik dan benar, ya kan? Karena dengan cara yang baik saja tapi tidak benar, itu kan orang akan kesel gitu kan. Betul. Kalau begini, maksudnya kalau misalnya kita menyampaikan suatu kebenaran tetapi tidak dengan cara yang baik, itu kan jatuhnya orangnya kesel kan, kayak Betul. sholat. Betul. Ya iya, tapi kan entar gitu kan, itu kan jadi kesel gitu. Tapi kalau misalkan Betul. Tadinya gue kira lu mau ngomong ini, ya iya tapi kan gue bukan muslim. Dihajar dia nanti sama bokapnya. Ngaco lu. Gue ada kasus. apa tuh? Orang tua murid naik motor, nabrak, jatuh gitu kan. Temen gue guru ngomong istighfar bu. Ya Tuhan Yesus. Demi apa? Dia tapi itu gua salut sih. Soalnya dia masih tetap mempertahankan keyakinannya. Salut gua. Lanjut, Om. Itu kayak misalkan, wah jokes ini nggak lucu nih, lu nggak lucu dan kayaknya empati segala macem. Oh di mana? Bagian mananya? Oh bagian ini. Oh. Tapi menurut gue lucu dan menurut sebagian orang lucu. Oh ya udah kita agree to disagree aja, anjay agree to disagree. Itu dia. Asik. Itu benar agree to Iya nggak sih? Benar. Betul. Gini aja, kayak gue menyampaikan ketidaksetujuan gue atas jokes lu yang misalkan lu bercandain tentang agama. Kalau buat lu kan gitu ya, maksudnya batasnya tuh agama nggak bisa bercandain gitu, agama manapun gitu. Kecuali Anda menyembah Nvidia, GeForce kan itu nggak apa-apa dibercandain. Tapi beberapa kali Intel gitu. Atau Simbada ya, Simbada lagi. Kayak gue misalkan nonton stand up itu kan parah banget gitu, banyak yang bercandain inilah, bercandain itu. Dalam hati gue sih kayak astagfirullah gitu, tapi ketawa gitu kan. Iya benar. Ya gitu aja gitu. Dan mungkin kita juga harus lebih peka terhadap keadaan sekitar untuk ngejokes ya, tahu situasi dan kondisi gitu kan. Jadi kalau kita mau bercanda, kita tuh juga harus melihat, harus peka. Kita tuh harus melihat namanya si kontol panjang. Apa tuh? Tahu lagi. Apa nih? Apa tuh? Punya anak apa nih? Ayo. Itu tuh
si kontol panjang itu harus melihat situasi, kondisi, toleransi pandangan dan jangkauan Makanya gitu. Dan gua ingat, tahu soalnya. ingat di si kontol panjang itu ada yang namanya toleransi. Nah, itu yang harus kita perlu. Gitu. Bagus. Gue kalau lihat Aquam gini jadi inget dulu pernah Apa? bercanda gitu yang jadi sudah siap makan bubur diaduk. Jokes sama tuh. Begitulah, kurang lebih dari saya. Iya, terima kasih. Udah, yuk tutup yuk. Udah selesai tuh dari aku. Aduh, tapi ya itu berarti memang intinya bahwa komedi itu tidak untuk semua orang sih. Tinggal kita ambil Iya. aja kalau lu nggak suka ya udah gitu, kenapa harus dipermasalahkan, kecuali memang komedinya prit offside. Nah, ya beda cerita lah. Ya harus menempatkan diri lah. Nah, masalahnya gini, tahu dari mana itu offside atau enggak? Ya lo lihat aja reaksinya gitu loh. Lo lihat aja kalau menurut lo komedi oke lah, contoh lah lo bercandain mengenai orang cadel kayak gua. Kalau banyak orang cadel tersinggung bahwa ada orang cadel yang tidak diperlakukan semena-mena, ya berarti itu sudah offside berarti kan. Gitu. Makanya kalau buat komedi itu kadang-kadang jangan jadi nir empati, tak susah kok komedinya. Kayak tadi saya di Iya. awal-awal tuh susah tuh komedinya tuh. Itu tuh jangan ditiru gitu. Ya. Sama ini nggak sih, sebetulnya komedi itu kan cari lucunya ya. Dan pasti orang tuh mikir gimana caranya buat lucu, bukan gimana caranya untuk nyakitin orang lain. Ya nggak sih? Betul. Iya, betul. Oh, ya, itu harus digarisbawahi itu emang. Betul. Betul. Ya, baik lagi, tapi walaupun terkadang kita mau menghibur orang tapi malah menyakiti kan, ya itu kan tergantung orangnya. Kalau dia rasa gue tersinggung dengan ini ya dia pasti speak up gitu kan. Nah, Iya kan? itulah kenapa Norman Islam hadir. Islam hadir karena Terus apa? Karena kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan kepada Allah, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, itu. Waduh. Tuh, mantap, bro. Aduh. Ingat, bro. Dunia hanya senda gurau belaka. Itu Norman, ya. Nggak apa-apa, dikit aja, man, dikit. Aduh, gue udah 2 tahun podcast sama manusia ini masih disisipi. Masih disisipi, ampun. Aduh, ini gila. Ini udah hampir 40 menit nih, by the way. Udah 30-an menit lebih nih. Bareng-bareng sama Oke lah. kita sama Aquam. Nggak. Ya, apa tuh, Yon? Lu mau ngomong apa? Tutup. Oh, tutup. Gue kira udah. Anyway, gue kira udah ya, emang udah ya. Anyway, baik lagi, memang kalau ini sih, tapi ini terakhir sebelum kita tutup ya. Ini yang tadi mau gue bilang. Kalaupun lo mengkritik dengan cara yang baik dan benar, lo sudah harus siap kritik itu tidak diterima. Baik itu oleh si pembuat filmnya, baik itu si pembuat komedinya, baik itu si pembuat acara, maupun bagi orang luas. Karena baik lagi, kritiknya itu walaupun valid, tidak semua orang bisa masuk ke situ gitu loh. Jadi ya ketika lo melakukan kritik, ya udah lepas aja, udah biarin aja. Lo nggak perlu buat apa-apa lagi, nggak usah diklarifikasi, nggak usah dilurusin, ya biarin aja. Karena semakin berusaha lo meluruskan, semakin menunjukkan bahwa memang lo tidak apa sih Ya anti sama pendapat orang lain ya, aja. lo malah jadi anti sama pendapat orang lain kan. Ketika lo mengkritik orang, lo sudah siap untuk dikritik balik gitu loh. Iya. Betul. Itu. Ya betul kata aku dari awal, aksi dan reaksi. Iya. Betul. Emang selain jadi dukun, Aquam nih luar biasa emang jadi pembicara kita pada malam hari ini. Kita berharap Aquam bisa terus hadir ya bareng-bareng kita ya di sini ya. Siap, saya mah. Karena kita sebenarnya gini, Wam, kita komedi kita tuh jelek, Wam. Kita butuh orang yang punya komedi tinggi, Wam. Sebenarnya yang komedinya jelek cuma Norman aja sih, Ya, Bang. betul. Nah, lu tahu nggak itu kenapa sebabnya? Kenapa? Apa tuh? Kita tuh harus satu frekuensi dalam segala hal. Oh iya betul. Ini gue setuju nih. Ya kan? Ya kan? Makanya gitu tiap hari sekarang tuh harus mulai bergetar, man. Mendengar suara azan tuh harus bergetar.
Udah tutup aja. Offset. Aduh. Ya kalau mau berkitar mah jangan dari komedi lah, harus mulai dari kaderisasi orang muda seperti Banteng. Nah ini Ya, kalau kalau nggak mau- disensor masalah sih. Ini kalau nggak disensor masalah sih, Man. Gue kasih tahu aja, Man. Kalau kalau mau gemeter, ya mending dugem. Kok dugem? Apa tuh dugem? Iya, duduk gemeter. Wah, Aduh. kalau gitu juga bisa dong selain dugem, kena bogem. Apa tuh? Bobo Apa gemeter. tuh? Waduh. Sakit ya, itu sakit. Aduh. Gigi sakit, dicek badan 39. Bisa juga dugem jadi Apa tuh? capres. Apa tuh? Duduk gemoy. Gue nggak ikut ya. Gue udah mulai tersinggung nih. Udah tersinggung. Saya sudah mulai tersinggung. Kalau produser udah ngomong tersinggung terus harus diakhiri. Kadang Ya kan? semakin kesini semakin Itu salah. dugem. Berarti bogem juga bisa, Wam. Bobo gemoy. Bisa. Ya kan? Ayo mau dilanjutin lagi. Gue gampar nih satu-satu ya. Brengsek. Astagfirullahaladzim. Gini-gini ngapain, Wam? Ya, semapur. Ya udah ya, kita cukupkan dulu episode kali ini. Cukup Ya lah episode kan? kali ini ya. Ya udah jangan lupa buat- Episode semoga episode kedepannya juga kita bisa sepecah ini ya. Iya. Terus kalau ada yang nanya, Bang, episode 231-nya mana? Ya, emang nggak ada. Ada sih, tapi tidak ada layak tayang aja. Ya betul. Tidak. Karena opininya Norman jelek banget kebetulan. Bukan koleksi Tapi anjir. gue kangen tahu gue ini jokes partai. Ayolah, gue pengen jokes partai lagi, pengen jokes politik gue. Lah, Udah lama. kita nggak ada yang ngelarang kok. Gue nunggu umpan. Nunggu Lah. umpan. Nunggu umpan orang gua sekarang jadi striker. umpan. Nunggu umpan gue. Susah deh. Dah. Terus, itulah. Jangan lupa buat dengerin podcast lainnya. Ada dari NPC Network, ada Padangan Gaming. Tendo. Jadi, oh ya sorry man, gua potong bener ya. Jadi untuk for your information aja Wam, NPC Network ternyata masih ada Wam. Nah, ini diucapkan karena sudah terbiasa saja. Oh, ya. Lanjut. Ya, jangan lupa buat dengan Ini kan sesuai lainnya SOP. ya. Iya, ada Iya. Stereohat juga tuh audio drama. Atau kalau mau penasaran nih, Akom ini siapa sih sebenarnya, dia selucu apa, dengerin episode Dami di Spotify itu tentang Mbah Dukun. Ada, Boy. Tuh bagus banget tuh dia, Oh, tuh iya. pecah banget. Dia jadi dua karakter, Mbah Dukun dan Bener. tukang jualan es krim. Tuh pecah banget tuh Akom situ ya. Oke, kita tutup, sebelum tutup. Akom udah tau belum tutupnya gimana? Gimana dong? Brief dulu dong. Gini, kita briefing dulu nih, Wah. Jadi kalau tutup tuh, Eh. gua akan ngomong, gua Norman Karel pamit undur diri, mau ngapain gitu contohnya, mau jalan-jalan, nanti Yudi, baru Ion terakhir, karena Ion tuh biasanya punchline gitu. Ya, tapi nggak gitu. lucu. Iya, tapi nggak lucu Wam. Biasanya Oke, punchline, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, ya. Oke, Ya. deh ya, tutup ya. Yuk. Dicontohkan saja, ya. Ya, Oke. kita tutup, oke. Ya. Udah deh, kita tutup di episode kali ini. Gue Norman Karel pamit undur diri. Mau jadi gatekeepernya untuk komedi-komedi di Indonesia? Aduh. Gue Yudi pamit undur diri yang mau melanjutkan tanggung jawab moral Anda. Bagus. Waduh. Dan saya Akwam pamit undur diri, mau tidur. Ya, benar. Waduh, standar banget ya. Standar. Standar banget. Standar. Masih paling mikir tuh. Dan Standar. Udah bingung. Jokesnya udah habis semua tadi di awal-awal. oh ya betul. Dan gua Irion yang mau masuk rumah hantu bareng selingkuhan. Waduh. Bawa apa jantung nggak?
Oh iya, lupa. Gua nanti Awas, tapi jangan bawa dulu ya. ketinggalan. Iya, bawa dulu nih. Iya, kalau dia pamit dulu dia. Bye-bye guys. Bye. Dadah. Ada yang orang tersinggung pelakor. Aneh aja. Dong sama aja. Aneh.